konsumsi makanan-makanan snack viral, ultra processed dengan semua bahan-bahan campuran itu, secara langsung itu ngerusak liver dan ginjal kita itu deh karena bahan-bahan campurannya ya, pengawet, pewarna, dan segala macam. Itu yang langsung ngerusak. Terus yang kedua, melalui indirect effect. Begitu lo konsumsi ultra processed foods, itu akan membuat diri lo tuh menjadi obesitas, hipertensi, dan diabetes. Itu 3 akan ngerusak ginjal dan liver lo. Oke, jadi stay away from itu makanan-makanan seperti itu. Kalau seandainya pun lu mau ngemil, pilihlah cemilan itu yang tidak dibungkus dengan yang aneh-aneh. Ya tadi gue bilang roasted peanuts, roasted kacang, dan segala macam. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix, balik lagi nih Ko. Kali ini kita mau bahas tentang cemilan-cemilan viral kok nih yang di TikTok. Kemarin tuh saya sempet lihat tuh kayak ini cemilan-cemilan tuh banyak sekali lagi viral di TikTok gitu. Yap. Nah, saya tahu maksudnya makanan-makanan ini yang bisa dibilang tergolong ultra processed food dan segala macam. Nah, mungkin rasanya enak. Nah, tapi saya tuh lagi sedikit-sedikit baca tentang penyakit ginjal nih kok. Ada sedikit-sedikit. Nah, mungkin biar saya jelasin dulu nih kok. Beberapa snack yang lagi viral tuh kayak ada namanya udang balon, terus ada Bangladesh, terus ada coklat Dubai, terus yang kalau saya ambil garis besarnya sih banyak kan ultra processed food nih kok. Nah, mungkin Koko bisa jelasin dikit gak kok kalau ultra processed food tuh mungkin apakah banyak efeknya ke ginjal atau mungkin ke liver kok? Dua-duanya sih, dua-duanya. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi studi-studi yang udah ada ya ultra processed food itu bakalan ngerusak ginjal dan liver lu. That's 1000% ya, itu udah kelihatan sekali. Terus ada satu komponen yang menurut gue itu menarik sekali sih di ultra processed foods, yaitu bahan-bahan pengawet yang mengandung fosfat. Jadi bahan-bahan pengawet itu yang ada fosfat grupnya itu kelihatan sekali itu sangat-sangat merusak ginjal ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat kenapa sekarang banyak sekali anak-anak muda itu yang pada sakit ginjal, lu ngelihat anak-anak kecil juga pada sakit ginjal dan segala macam, ya salah satunya adalah itu pengawet dan kombinasi semuanya sih. In my opinion susah untuk kita pick apart yang mana yang sangat berpengaruh, tapi bagi gua begitu lu masukin bahan-bahan ultra processed food, bahan-bahan campurannya ya itu udah bakalan bermasalah semua karena liver dan ginjal lu itu yang akan yang coba mengeluarkan ya tanda kutip racun-racun itu. Oke. Ya. Menarik nih kok. Nah, ada juga nih ada statement yang bikin begini kok. Maksudnya mereka mungkin nggak menyalahkan makanan-makanan cemilan-cemilan ini, tapi mereka lebih menyalahkan kalau konsumsi makanan yang berlebih garam itu bakal membuat kerja ginjal lebih berat. Nah, menurut kau gimana tuh kok? Ya itu ada benernya juga sih, karena kan kalau misalnya kita ngelihat ya, gua rasa itu kombinasi ya. Yang makanan tinggi garam juga pasti berpengaruh, karena kan garam harus dikeluarin juga in a way. Kalau seandainya badan lu terlalu banyak garam ya tetap harus dikeluarin ya, dan salah satu mekanismenya adalah melalui kencing kan. Jadi melalui ginjal, ya bagi gua ya sangat wajar, apalagi kalau kita ngelihat dari sisi ultra processed foods itu adalah kombinasi makanan yang sangat-sangat tinggi gula, sangat-sangat tinggi garam, dan kadang sangat-sangat tinggi di lemak saturated, apapun itulah. Sometimes itu pakai seed oil, sometimes pakai itu. Tapi gua rasa sih bukan masalah oilnya, tapi masalah kombinasinya itu. Dan tinggi pengawet, tinggi pewarna, tinggi emulsifier, dan semua bahan-bahan kimia itu akan bermain di dalam badannya kita, dan apa yang akan mendetoks dan akan mengeluarkan itu ya simple ya dari sisi saluran pencernaannya kita, karena mereka itu akan mencerna semua makanan kita ya. Terus masuk liver, kalau seandainya itu ada bahan-bahan yang tidak seharusnya masuk ke dalam badan kita, liver akan mencoba detox dan akan dibuang di either kencingnya kita, ya ginjal lagi-lagi akan memperberat kerja ginjal, atau dibuang di BAB-nya kita, lagi-lagi akan memperberat saluran pencernaannya kita. Jadi bagi gue itu ini sangat-sangat menggambarkan secara holistik. Kalau bro ngelihat ya, permasalahan anak-anak muda kita sekarang, komplainannya itu hampir sama semua bro, hampir sama. Coba lu perhatiin, GERD, ya kan, permasalahan GERD,
permasalahan mah, terus pencernaannya nggak enak, kadang sembelit melulu, terus begitu dicek fungsi liver menurun, begitu fungsi liver liver enzyme itu naik, berarti ada permasalahan di liver. Terus anak-anak kita pada fatty liver, terus kalau kita ngelihat fungsi ginjal tiba-tiba anak-anak muda itu fungsi ginjal menurun, ya itu kan kita bisa ngelihat ya, secara keseluruhan itu ya apa permasalahannya, ya in my opinion ya ultra processed foods ini makan terlalu banyak, makan makanan nggak jelas gitu loh, yang snack-snack viral. Oke, oke, oke. Menarik nih, Koh. Nah, Koh, gimana cara kita mungkin tahu gejala-gejala awal itu misalnya kalau kayak ginjal kita tuh udah mulai bermasalah, Koh? Apakah ada tanda-tandanya, Koh? Chronic kidney disease ya, kalau kita ngelihat dari symptoms, itu gejalanya hampir sama semua dengan kondisi-kondisi yang lain. Jadi it is hard to say. Bahkan bahkan kalau teman-teman ngelihat ya, ada apa kalau kencing berbusa, sometimes itu bisa menjadi permasalahan, sometimes itu nggak jadi permasalahan. Jadi ginjal itu kadang kondisinya general. Terus ada yang kadang sakit perut, tiba-tiba dicek ginjal yang bermasalah, terus pas di daerah pinggang sakit, terus kan sakitnya juga berbeda-beda kan. Kadang-kadang orang bilang, "Iya gue sakit pinggang," tapi kan kita nggak tahu posisinya ada di mana dan apakah gimana rasa sakitnya. It's so general. Jadi bagi gue itu sangat-sangat susah untuk ngomong kecuali lu betul-betul ngecek aja fungsi ginjal. It's so simple, sesimpel itu. Dan teman-teman harus tahu, yang rusak ginjal salah satu adalah kondisi metabolik, simple obesitas, hipertensi, diabetes, dan itu semua berhubungan sekali dengan konsumsi makanan-makanan ultra processed. Jadi itu jadi dua hal itu yang merusak ginjalnya kita ya. Jadi kita ngomong kayak gini, secara direct konsumsi makanan-makanan snack viral, ultra processed dengan semua bahan-bahan campurannya itu, secara langsung itu ngerusak liver dan ginjal kita itu deh karena bahan-bahan campurannya ya, pengawet, pewarna dan segala macam. Itu yang langsung ngerusak. Terus yang kedua melalui indirect effect. Begitu lo konsumsi ultra processed foods, itu akan membuat diri lo tuh menjadi obesitas, hipertensi dan diabetes. Itu tiga akan ngerusak ginjal dan liver lo. Jadi itu kayak jadi ada dua mata pedang itu yang ngerusak kita. Oke, oke, oke. Menarik sekali sih nih, Koh. Nah, ini kok ada satu statement lagi nih, Koh. Dia bilang begini, Koh. Maksudnya kayak minum air putih udah cukup aja sih kayaknya untuk melindungi ginjal gitu. Nah, menurut Koko sih gimana, Koh? Ya kagak lah minum air putih, ya maksudnya minum air putih itu penting, ya minuman kita tuh harus minum air putih, dan susu. Menurut gue itu hanya 2 minuman yang menurut gue oke ya. Ya 3 lah, oke gue bilang 3 ya. Contoh kayak gini, air putih, terus yang kedua susu 100%, coffee and tea maybe it's fine, ya coffee and tea asal nggak berlebih. Tapi kan itu komponen utamanya adalah air ya. Jadi bagi gua itu 3 minuman yang menurut gua ya yang paling oke. Yang paling utama adalah air putih, you gotta drink a lot of water. Tapi bagi gua, se set sebisa-bisanya kita konsumsi air putih, ya lu tidak akan bisa meng-counter efek negatif di mana lu konsumsi makanan-makanan sampah itu. Ya lu minum air putih terus mau ngapain? Kan, bahan-bahan kimia dan segala macam itu tetap lewat di ginjal dan liver lu. Jadi itu doesn't in my opinion ya ngebantu ya maksudnya nggak, ya mungkin ada efek dari sisi dilusi, tapi tetap aja lewatin kan, iya kan? Hmm, oke. Nah, ini kok kalau misalnya nih kok udah terkena nih mungkin udah mulai cuci darah lah segala macam. Apakah itu bisa sembuh kok? Apakah bisa sembuh? Iya, maksudnya mungkin apakah mungkin dengan kita ganti pola makan akan lebih membaik Iya, atau ya kalau betul. udah kena cuma bisa menjaga aja gitu. Kalau kalau seandainya, ini banyak klien-klien kita kan Bro kan, yang apa coaching program itu, di mana fungsi ginjalnya membaik. Tapi itu, granted itu belum terlalu parah gitu ngerti kan. EGFR-nya mungkin sekitar 50, 60, ya itu ada kenaikan, 70, 80 itu ada kenaikan tapi kalau yang seandainya udah parah sekali, yang fungsi ginjalnya hampir nggak ada, eee, kalau dari sisi di mana kualitas hidup akan sangat-sangat terbantu, ya 1000%. Begitu kita mengganti pola makan dan pola hidup menjadi lebih baik, kualitas hidup apapun ceritanya, kondisi kita, kualitas hidup itu pasti akan membaik. No question, oke, kualitas hidup akan membaik. Tapi kalau seandainya untuk, memperbaiki, kalau seandainya udah cuci darah dan segala macam ya, gua nggak tahu sejauh mana pola makan dan pola hidup itu bisa bisa menaikkan fungsi ginjal. Tapi kalau dari sisi kualitas hidup, ya 1000% lu pasti terbantu, gitu.
Oke, ini pertanyaan terakhir nih kok dari saya ya kok. Yap. Tadi kita kan lagi ngomongin cemilan ya kok, Ya, cemilan-cemilan. Nah, mungkin adakah alternatif lain cemilan yang mungkin lebih sehat gitu kok? ya, bagi gua nomor satu adalah gua orang yang anti cemilan. Jadi menurut gue itu makannya 3 kali sehari dan jangan menjadi manusia yang mamah biak. Jadi ngunyah mulu. Lu mau kerja, ngunyah. Lu mau ke sini, ngunyah. Meeting, ngunyah. Semua ngunyah. Itu itu orang Indonesia tuh. Jadi, itu prinsipnya gua. Gua makan 3 kali sehari, that's it. Gua nggak ngunyah. Terus yang kedua, kalau seandainya lu mau ngemil, ya pilih aja yang natural. Contoh, kalau gue sih gue rekomen kacang-kacangan aja. Kacang-kacangan yang tidak dibalut dengan gula, tidak dibalut dengan yang aneh-aneh. Lu kayak kacang kacang apa? Kacang roasted peanuts atau roasted almond, roasted cashew, ya gitu-gitu, sedikit garam. Nah, itu gue rasa sih it's a perfect cemilan ya. Gitu. Ya, lagi-lagi, bagi teman-teman yang sekarang gue mau recap. Yes, ultra processed foods, cemilan-cemilan yang aneh-aneh itu, sangat 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 kelihatan sekali asosiasinya dengan penurunan fungsi ginjal dan liver. Oke, jadi stay away from itu makanan-makanan seperti itu. Kalau seandainya pun lu mau ngemil, pilihlah cemilan itu yang tidak dibungkus dengan yang aneh-aneh. Ya tadi gue bilang roasted peanuts, roasted kacang, dan segala macam. Oke? Semoga bermanfaat.